Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, Nggih. rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara di dalam memahami aksara Jawa sebagai warisan leluhur yang disampaikan oleh Aji Saka, diajarkan juga oleh Mbah Semar, Sesu Bakir, Sabto Palon, Joyo Boyo, dan leluhur-leluhur kita tetap memakai aksara Jawa di dalam proses memberikan pemahaman nilai-nilai filsafat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita hadirkan narasumber, ada Popo Arif, Rahayu Popo Arif. Rahayu, Mas Taufik. Popo Anwar yang selalu setia terus ini. Pak Anwar memang adalah partnership yang memang kita paksa untuk selalu hadir, tapi tidak terpaksa kita menjelaskan kepada pemirsa Cahaya Batin tentang pemahaman aksara Jawa. Nah, Podo Joyonyo TV ini memang dalam rangka untuk menyampaikan pendidikan kepada anak cucu bangsa, negara, seluruh masyarakat Nusantara Indonesia untuk tetap kembali kepada aksara leluhur yang diajarkan, tidak menggunakan huruf atau aksara asing Latin sebagai pengayaan dalam pemahaman. Semoga ini ada sebuah kesadaran dari pemerintah untuk kembali menjadi semangat Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pelestarian, pengembangan, pemajuan dari nilai-nilai kebudayaan. Popo Anwar, Popo Arif, kita hari ini akan membahas aksara Do. Nah, ini adalah hurufnya. Do ini adalah aksara yang ke-12. Kalau ditulis dari atas, ini adalah aksara yang ke-12. Tapi kalau dibaca dari bawah, ini adalah aksara yang ke berapa kalau seumpama dari belakang ya, 20, 25, 26, hampir kita sudah masuk ke 30. Berarti ini aksara yang ke-29. Popo Anwar, Popo Arif, ini artinya adalah untuk menuju ke atas atau menuju bisa di atas itu harus belajar, tentu dimulai dari dasar. Iya, Nah, kalau di dalam kehidupan Popo Arif, bagaimana kita bisa menemukan sejatinya hidup dengan kemuliaan tanpa kita belajar dari dasar? Nah, kalau dalam pengalaman batin dan pengalaman hidup Mas Arif, untuk menemukan jati diri seorang musisi, seorang aktivis kebudayaan, sebagai seorang pelestari, bagaimana proses dasar belajarnya? Kita proses Agak keras, Mas. untuk menindaklanjuti dari Mas Taufik, Iya. untuk proses awal dasarnya itu kita itu terwujud dari hidup kita, urip kita. Urip Nah, kita, ya. untuk mempunyai rasa. Nggih. Apa itu? Kesenian apa? Suatu misal seni musik. Nggih. Oh iya, itu timbul di hati nurani kita. Iya, iya. Aku kok seneng. Nggih, nggih, nggih. Disitulah timbul urip kita itu menuju ke arah suatu musik yang kita tuju untuk yang di hati kita. Iya, iya, Suatu iya. contoh, Iya. gitar. Nah, kita suka gitar mulai kecil, belajarlah dengan cara kita bagaimana kita bergaul Iya. sama istilahnya apa? Sama orang yang lebih dewasa dari kita. Lebih dewasa dari kita. Kita mulai menggeluti, mencari apa? Jati diri untuk bisa bermain gitar. Iya. Suatu contoh, seumpama Mas Taufik kakak saya. Iya. Nah, kakak lebih atas dari Iya. saya. Mas Taufik pinter gitar. Saya masih usia muda. Kita wajib
belajar. Soalnya kita senang. Ngangsu kaweruh. Ya, ngangsu kaweruh untuk bermain gitar. Nah, di situ akhirnya kita menemukan, mulailah kita belajar dari dasar. Yang jelas Mas Taufik akhirnya memberi pengarahan kepada kita untuk belajar bermain gitar. Disitulah timbul kita belajar dari dasar, naik lagi sampai ke tingkat tinggi. Nah, itu termasuk juga budaya, sebagian dari budaya kita. Budaya untuk bermain seni. Nah, di situ akan menumbuhkan rasa bangga kita. Wah, aku bisa bermain gitar. Itu pun bisa untuk kehidupan kita. Gitar itu yang bisa membantu kita untuk mengurangi kejahatan, pikiran kotor kita. Suatu contoh, kita nggak punya uang, kita bisa main gitar. Kita pergi aja ke warung-warung, ke restoran, ke kampung-kampung, bermain gitar. Dengan itu mengurangi tingkat kejahatan dari manusia itu sendiri. Jadi memahami tentang sifat badan yang punya orientasi buruk bisa terlampiaskan, terekspresikan dengan nilai-nilai yang bagian dari ekspresi batin dengan olah rasa bermain seni. Tapi betul-betul harus belajar untuk bisa menjadi seorang pemain yang bagus, harus juga ngangsu kaweruh. Gitu. Berarti kita harus belajar. Bagaimana kita harus belajar? Nah, saya ke Bopo Anwar. Bopo Anwar, monggo. Ada pertanyaan yang cukup menarik dan mengesankan. Bagaimana kita harus menemukan orang pembimbing kita ketika kita itu mau untuk di atas, maka perlu belajar dari dasar. Siapa yang menjadi dasar dan dasar apa yang harus menjadi pemahaman kita, Bopo Anwar, monggo. Ini masih berhubungan dengan huruf do, aksara do ya. Tukur wekasane, endek wiwitane. Dalam proses spiritual, kita bicara secara ngelmu. Ngelmu artinya ilmu yang lebih orientasinya ke batiniah atau ke rohanian. Seorang pelaku spiritual memang tidak akan pernah berharap kesuksesan dia akan datang, karena dia hanya memasrahkan dirinya pada Sang Pencipta agar mendapatkan ridho. Dalam bahasa Islamnya ridho, kalau dalam bahasa Jawa agar dapat restu, pangestu. Apapun pungkasannya, yang berarti wekasane, bahasanya wekasan. Awal mula memang sengsara karena saya pernah ngalami. Tapi bukan berarti sengsara itu suatu musibah besar, bukan. Sengsara itu agar kita bisa membebaskan dari urusan duniawi, dari nafsu, dari pertimbangan perkataan masyarakat sekitar, dari cara berpikir rasional secara umum. Pada dasarnya setiap manusia begitu lahir dia ingin menjadi orang yang besar atau sukses. Tapi pada saat jenjang ngelmu atau belajar hal yang lebih mendalam, terdalam dari otak kita, terdalam dari batin kita, masalah dunia memang harus ditinggalkan. Biasanya dari nol itu sampai kepada belajar dari dasar itu umur berapa, Bopo Anwar? Saya dulu pernah mengulas bab masalah huruf go, kalau tidak salah guru sejati. Atau roso, saya juga lupa. Saya bermula dari cara belajar saya dari setelah menikah, memang usia 25 tahun saya pribadi. Apapun yang saya usahakan, apapun yang saya upayakan agar saya bisa memenuhi kebutuhan, tetapi Gusti ngersakake beda. Saya tetap tidak bisa mencukupi, hanya cukup bisa untuk makan. Saya termasuk orang yang kerja keras, bukan pemalas, tapi tetap tidak bisa hanya cukup untuk makan. Di waktu umur 25 itu? 25 ya pada fase pertama, 10 tahun pertama seperti itu.
Itu 25 menuju berapa? Menuju 35. 35, oke. Tetap seperti itu, walaupun berupaya seperti apa, dibantu orang, dicarikan pekerjaan, dikasih usaha, semua tidak berjalan dengan lancar. Iya, iya. Bahkan saya pernah berpikir, apa aku iki apes, apa aku iki salah, apa dosaku nganti koyok ngene Gusti marang aku. Itu pernah terbersit dalam pikiran. Itu di angka 35 sudah. Iya, pada saat-saat saya memang sangat membutuhkan materi yang sebenarnya tidak terlalu banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nggih, nggih, nggih. Sudah saya sampaikan keluh kesah seperti itu dalam batin saya, tetapi selalu jawabannya duduk iki sing kok goleki. Duduk kuwi ngger sing kok goleki. Ya, ya. Terus saya mencari hingga usia 35 tahun ke atas. Pada masa fase-fase kedua hingga 45 tahun, saya masih mengalami hal-hal seperti itu. Adapun berkembang usaha saya dalam tahun-tahun awal, tahun-tahun kedua habis. Umur 45 itu? Iya, bahkan masih meninggalkan utang, tanggungan. Jadi seperti kalau orang ngomong bahasa sekarang, musibah yang bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat. Pada suatu hari, saya berpikir, buat apa saya mencari hal seperti ini kalau memang tidak dikehendaki Gusti, tidak kehendaki Sang Pencipta, apapun usaha saya hanya bisa untuk makan. Dalam proses saya itu yang saya katakan poso buat pribadi saya. Ya, ya, itu saya poso yang sebenarnya puasa, karena saya hanya bisa makan untuk kebutuhan yang sangat primer ya, Primer, sangat primer pokok dan ya? sangat pokok sekali, sederhana. Hingga seperti itu, karena saya sudah pasrah mengembalikan semua pada Gusti, pada Sang Pencipta. Wis aku ora usah ngoyo-ngoyo, nek pancen kok paring ya paring ngono, nek ora ya wis. Sing penting aku ora ngrekoso rogoku, ora gawe soro rogoku, aku pegel. Enggal terus seperti itu. Dan suatu saat ada sedikit perubahan setelah saya tidak mengharapkan yang namanya kebutuhan duniawi. Kebutuhan dunia. Ini secara materi ya. Walaupun memang saya bukan orang kaya raya, tapi yang saya makan hari ini masih lebih baik dibanding awal-awal ya. Apalagi waktu umur 25 pada 25 sampai 45. 45. Tidak, hanya cukup dalam proses spiritual. Ternyata dengan kita tidak memiliki harta atau sangat minim sekali, kita akan bisa merasakan rasa sejati itu. Karena yang di sana hanya timbul rasa Sang Pencipta, rasanipun Gusti. Itu yang tidak bisa saya beli dari guru siapapun. Hanya guru sejati yang bisa mengajarkan seperti itu. Kalau seandainya saya punya guru yang berbadan atau jasmani, saya disuruh susah, pasti saya tidak mau, pasti saya melawan. Tapi karena guru saya tidak kelihatan dan ada pada diri saya, semuanya mau tidak mau, gelem ra gelem, manut ra manut, nek aku wis ngarepno ngene kowe arep apa. Nah, iku buktine kalau manusia itu berkuasa tapi ada yang maha kuasa. Nggih menika Gusti Ingkang Maha Suci. Perkara wekasane napa bakal derajate dhuwur napa ta napa, saya tidak berharap seperti apa yang sudah tertulis. Saya hanya melakukan sebagai ngabekti, bakti kawula kelawan Gusti. Saya hanya berbakti. Perkara nanti akan terjadi seperti apa, andaikan seperti alam semesta atau alas gung lewang-lewung, jalma moro jalma mati, saya sebagai pembuka alas yang gung lewang-lewung itu. Saya yang membuka pintunya. Biar nanti anak cucu saya yang akan hidup di sana menjadikan desa kecil, perkampungan ataupun menanam apapun di sana, kehidupannya sudah bisa tertata karena awal mulanya yang buka saya. Otomatis wiwitane rekoso mulya pungkasane. Mungkin itu yang dimaksud. Wiwitane rekoso mulya pungkasane. Seperti dalam aksara do. Ya, tukur wekasane ndek wiwitane ya. Rekoso. Wiwitane rekoso mulya pungkasane. Itu bahasa saya pribadi. Rekoso wiwitane mulya wekasane. Cukup menarik di dalam proses penjelasan tentang aksara do.
kembali kepada Bopo Arif sebelum nanti Bopo Arif terkait dengan situasi kekinian, apalagi di tengah pandemi saat ini juga pemerintah menyampaikan untuk tidak mudik, juga tidak berkumpul beramai-ramai, tapi ada maksud yang baik dari negara, mari kita dukung. Nah, apa yang harusnya menjadi dasar untuk kembali memahami tukur wekasane endek wiwitani untuk menjadi orang besar? Apakah memang pintunya seperti ini, mengalami pandemi selama 2 tahun, hampir 2 tahun, sehingga kita harus memulai dari dasar kembali untuk bangkitnya kesadaran bangsa, bangkitnya ekonomi, bangkitnya politik, bangkitnya keistimewaan bagi bangsa dan negara. Monggo. Terima kasih Mas Taufik. Rahayu pemirsa. Memang posisi di tahun-tahun masa pandemi ini, Mas, ini di era-era zaman dulu itu sudah ada kejadian seperti itu. Istilahnya itu para orang yang terdahulu bilangnya ono pagebluk di desa kono gitu. Dan untuk menanggulangi pagebluk itu dengan cara yang orang dahulu itu, setiap desa itu mengadakan selamatan untuk desa. Istilahnya bersedekah bumi untuk sang pencipta beserta krunya sang pencipta. Itu menggunakan adat dan budaya bangsa khususnya tanah Jawa. Itu untuk menanggulangi wahyo pagebluk. Mungkin ini sekedar ulasan warisan leluhur dulu. Kita membacanya begitu. Dan di era-era yang sekarang ini banyak yang meninggalkan hal seperti itu. Ini kan wajib kita lestarikan, Mas Taufik, ya, untuk bangsa kita sendiri. Wajib kita untuk melestarikan budaya ini, untuk selamatan desa, selamatan kota, apalagi untuk keselamatan negara. Itu wajib kita lestarikan. Untuk suatu keyakinan itu urusan pribadi manusianya sendiri. Ini budaya bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang besar. Kita budaya harus berjalan, hurufnya juga harus dijalankan, harinya tetap harus dijalankan, pasaran dan punya bulan sendiri ada, dan hitung-hitungan hari-harinya ada, komplit kita punya. Kenapa bangsa kita kok melupakan itu? Sebetulnya kita wajib menguri-nguri budaya ini untuk menyelamatkan warga masyarakat bangsa Indonesia Nusantara yang sekarang ini. Ini memang kita belajar dari pinispuh yang orang-orang terdahulu leluhur kita mengulas yang dulu. Contohnya seperti itu, Mas Taufik. Ya, mudah-mudahan bangsa kita Indonesia yang sekarang ini mengingat akan budaya bangsa Indonesia akan derajat menjadi tinggi. Yaitulah kembali ke aksara do tukur wekasane endek wiwitane. Terima kasih Bopo Arif. Sama-sama. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara Indonesia ke depan sudah cukup apa yang disampaikan menjadi papiling, mengingatkan kita kembali bahwa kita masih melupakan tentang pasaran Jawa, masih melupakan tanggalan Jawa, masih juga melupakan angka atau wilangan Jawa, aksara Jawa, dan masih banyak sebenarnya yang sudah kita lupakan. Apalagi hal yang bersifat adat istiadat atau yang bersifat ritual itu sudah sangat dilupakan. Namun bertolak belakang sebenarnya ketika negara sedang menggalakkan dan mewajibkan semua kawasan harus berbasis wisata. Apakah wisata itu cukup dengan menjual atau mempertontonkan alam yang indah?
Namun sebenarnya kebudayaan kita masih belum pernah menurut Bopo Arif diuri-uri. Tapi harusnya apa yang disampaikan Bopo Anwar tidak hanya diuri-uri, ditetapkan kembali menjadi hak milik. Daripada kita menetapkan nama makanan, nama masakan dijadikan sebuah karya budaya daerah, kenapa kita tidak menetapkan wilangan Jawa? Kenapa kita tidak menetapkan pasaran Jawa? Tidak menetapkan tentang upacara adat Jawa? Ada yang namanya cok bakal, ada namanya sesandingan, ada namanya selamatan bumi dan macam-macam. Pemirsa Cahaya Batin dari Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa, semoga pemerintah juga memberikan sebuah apresiasi terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka kita memberikan warisan kepada anak cucu kita adalah nilai-nilai luhur kebangsaan dan aksara Jawa sebagai sebuah karya besar Nusantara dari leluhur yang tetap harus kita pertahankan. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat dan kesadaran bagi bangsa kita dan negara dan memberikan kemuliaan bagi anak cucu kita. Cukup sekian, terima kasih. Rahayu, rahayu.